Ya, Anda kembali di Kabar Siang. Pemirsa, korban penganiayaan oleh anak pejabat Ditjen Pajak, David Ozora, masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan. Meski belum sadarkan diri, namun David sudah ada merespon suara dan tidak mengalami kejang. Kondisi tersebut diungkapkan pihak kerabat David, Rustam Hatala. Sejak hari Minggu lalu, dokter sudah tidak memberi obat penenang karena David sudah mampu merespon suara. Meski belum sepenuhnya sadarkan diri, namun ada gerakan mata dan kaki David. Hari ini rencananya pihak keluarga dan dokter di Rumah Sakit Mayapada akan menggelar konferensi pers untuk mengungkapkan kondisi kesehatan David. Tim pengacara Mario Dandi datang ke rumah sakit tempat David Ozora dirawat. Tujuan kedatangan untuk menyampaikan permohonan maaf Mario kepada David. Namun tim pengacara Mario gagal bertemu David maupun perwakilan keluarga karena saat ditanya alasannya, Dolvi hanya menjawab belum saatnya karena David masih dirawat di ICU. Mungkin untuk datang ya, jadi ya karena saat ini kan mungkin kondisinya masih kita belum tahu ya. Jadi nggak apa-apa, kami datang hari ini, ya kami tadi sempat berdoa sih di bawah ya, kami doakan semoga Adinda David segera pulih lah, ya. Jadi belum sempat ya, karena mungkin belum dari rumah sakit mungkin belum izinkan mungkin, ya. Karena kan masih di ICU. Ayahnya Pak Jonathan Belum, saya nggak ketemu tadi, ya. Bukan ditolak. Bukan, tidak ada penolakan, cuma mungkin belum saatnya. Belum saatnya ya. Belum, tadi karena mungkin belum bisa kita masuk ya karena masih di ICU ya. Jadi pihak rumah sakit tadi mengatakan apa Pak? Diberitahu. Tidak ada dari rumah sakit tidak ada statement. Belum, memang tidak ada. Kami kan sebenarnya ini secara spontanitas kami datang ke sini. Jadi kami tidak ada koordinasi sebelumnya. Memang kami tujuannya hanya ingin berdoa dan ingin menyampaikan permohonan maaf aja itu. Tadi kan dikatakan Ya. tidak diperbolehkan untuk masuk. Itu tidak diperbolehkan. Bukan tidak diperbolehkan. Belum saatnya. Ya, belum saatnya. Dan untuk memperbarui informasi mengenai kondisi David, korban penganiayaan oleh anak pejabat pajak, kita bergabung dengan rekan Anggia Eboni yang berada di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Ya, Eboni, bagaimana kondisi David saat ini? Apakah ada peningkatan, Bon? Ya, selamat siang Putri dan pemirsa. Hingga saat ini David Ozora masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Mayada, Kuningan, Jakarta Selatan. Ini sudah memasuki hari ke-6. David dipindahkan ke Rumah Sakit Mayapada setelah sebelumnya ia sempat dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Nah, untuk kondisi kesehatan David, setidaknya hingga kemarin David belum sepenuhnya sadarkan diri. Namun pihak keluarga menyebut sudah ada progres ataupun perkembangan positif dari kondisi kesehatan David. Sudah ada respons yang diberikan oleh tubuh David terhadap suara. Sudah ada gerakan mata, kemudian juga gerakan kaki, sehingga pihak keluarga juga optimis melihat kondisi kesehatan yang dinilai sudah cukup membaik meskipun David memang belum sadarkan diri sepenuhnya. Nah, menurut pihak keluarga juga sejak hari Minggu lalu dokter ini sudah tidak memberikan obat penenang lantaran David yang sudah memberikan respons terhadap suara ataupun gerakan seperti yang kami jelaskan sebelumnya. Nah, untuk kondisi terkini kesehatan David hari ini kami juga masih menunggu rencananya pihak rumah sakit khususnya dokter-dokter yang menangani David secara langsung. Informasinya nanti akan menggelar konferensi pers untuk menjelaskan kondisi terkini dari kesehatan David Ozora, tapi belum ada agenda pasti ataupun jadwal pasti kiranya pukul berapa nanti konferensi pers akan digelar. Kami masih mengonfirmasi kepada pihak pengelola rumah sakit, tapi kalau informasi yang kami terima dari petugas keamanan rumah sakit menyebut nanti sekiranya pukul 3 sore konferensi pers akan digelar oleh pihak rumah sakit dan juga pihak keluarga. Nah, untuk
siang ini kami pantau belum ada atau tidak ada pejabat yang datang atau tokoh-tokoh yang datang untuk menjenguk David secara langsung, tetapi untuk keluarga, kerabat tadi kami lihat juga sudah ada yang masuk ke rumah sakit. Tapi kalau kita boleh bahas sedikit mengenai kemarin hari Senin, ada beberapa tokoh yang hadir seperti Ketua PBNU Gus Yahya menengok menjenguk secara langsung David di ruang ICU tempat ia dirawat, dan usai menjenguk Gus Yahya juga menjelaskan kepada awak media bahwa kondisi David lebih baik, sudah menunjukkan progres, bahkan kondisi ini membaik lebih cepat dari perkiraan dokter sebelumnya. Selain itu juga ada Wakil Ketua LPSK Ahmadi yang kemarin datang dan menemui secara langsung orang tua David untuk memberikan informasi penjelasan mengenai hak-hak yang bisa diterima David sebagai korban yang dilindungi LPSK, mulai dari perlindungan dari sisi medis maupun psikologis. Nah, yang menarik kemarin selain tokoh-tokoh yang datang menjenguk, ada juga perwakilan kuasa hukum dari pelaku Mario Dandi Satrio, yakni Dolfi Ropas, yang datang untuk menemui mendoakan secara langsung David dan menemui orang tua David. Namun sayang kemarin kehadirannya tidak bisa secara langsung menemui David ataupun orang tua David. Dolfi Ropas menyebut bahwa sebenarnya ia tidak ditolak, tetapi belum waktunya ia sebutkan karena memang kondisi David masih dirawat di ICU, dan ia menyebut bahwa kehadirannya secara langsung untuk mendoakan David dan menyampaikan permintaan maaf langsung dari Mario Dandi Satrio, karena sebelumnya kita tahu permintaan maaf baru disampaikan oleh ayah dari Mario saja. Selain itu juga kita tahu bahwa selama beberapa hari terakhir cukup banyak tokoh-tokoh ataupun pejabat yang hadir langsung untuk menengok kondisi David Ozora, seperti Menteri Agama Yahud Khalil Qomas, kemudian juga Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir langsung untuk menengok kondisi David. Bahkan ia juga meminta maaf secara langsung kepada orang tua David, dan ia menyatakan bahwa dirinya mendukung proses hukum tetap berjalan. Nah, bicara kok soal proses hukum, orang tua ataupun khususnya ayah David, Jonathan Latumahina, menyebut secara tegas di akun Twitter pribadinya bahwa proses hukum ini akan tetap berjalan, tidak ada upaya ataupun jalan damai, dan dia juga sempat menyebut bahwa data penguat keterlibatan Agnes, yakni kekasih Mario Dandi, sudah lengkap dan sudah diterima oleh LBH Ansor. Ia juga bahkan menyebut kita tunggu saja kejutan selanjutnya. Tentu kita nanti akan sama-sama tunggu berjalannya proses hukum terhadap kasus penganiayaan David Ozora dan juga bagaimana kondisi kesehatan dari David Ozora. Kita harap tentunya segera membaik dan bisa segera sadarkan diri. Nanti kita akan sama-sama nanti konferensi pers yang akan digelar oleh pihak rumah sakit. Sementara demikian, Putri, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Anggia Eboni melaporkan langsung dari Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Ya pemirsa, kasus penganiayaan yang dilakukan anak mantan pejabat pajak Mario Dandi terhadap anak salah satu petinggi GP Ansor David Ozora terus bergulir. Pengacara dan keluarga korban mengajukan permohonan kepada LPSK untuk melakukan perlindungan kepada David. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menjenguk korban kasus penganiayaan berat David di Rumah Sakit Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Kunjungan ini selain untuk melihat kondisi korban, tapi juga untuk menindaklanjuti permintaan keluarga agar David mendapat perlindungan dari LPSK, baik medis maupun psikologis. Pertemuan itu pun membahas mengenai pemenuhan hak-hak korban dan saksi dalam konteks perlindungan. Hari ini kita ketemu orang tuanya untuk menyampaikan hak-hak korban dalam konteks perlindungan saksi dan korban, bisa medis, psikologis maupun sosial. Dan itu sudah kita sampaikan kepada keluarga korban, dan proses nanti akan kita telah lebih lanjut. Saya kira intinya itu. Ya, kita sampaikan untuk upaya pemenuhan hak korban, dan saksi-saksi lain juga kita sampaikan lewat penasihat hukumnya dalam konteks perlindungan. Tadi kan ini termasuk Agnes dan lain-lain. Masih dalam dikomunikasikan. Tadi juga saya sudah komunikasi dengan penyidik untuk hal tersebut dan akan kita follow up.
Permintaan perlindungan terhadap korban dan 3 orang saksi oleh keluarga diharapkan agar kasus penganiayaan ini dapat diusut secara tuntas. Pengajuan perlindungan juga diperlukan untuk melindungi korban dan saksi dari intimidasi pihak luar terhadap kasus ini. Dari Jakarta, Hijul Akbar, Mulia Rahman, TV One mengabarkan.